Halo. Terus yang kedua, emotional labor. Karyawan yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang luar biasa agar dapat menciptakan sebuah sebuah jasa yang berkualitas. Oke, jadi di sini benar-benar penting sekali perannya karyawan. Dia harus diperhatikan, jadi harus disayang-sayang karyawannya, nggak boleh dijahatin. Nah, ini ada source of konflik individual atau peran. Jadi karyawan itu punya beberapa masalah, misalnya nggak sesuai apa yang selama ini mereka pegang atau percaya, misalnya nggak sesuai sama aturan di perusahaan atau dengan keadaan yang ada, itu namanya konflik individual peran. Konflik organisasi, nah ini konflik antara karyawan dengan atasannya atau dengan pelanggan. Terus kalau konflik antara klien, itu konflik dengan pelanggan. Jadi kalau untuk konflik antara klien ini berarti konflik dengan pelanggan. Kalau organisasi klien ini konflik antara perusahaan dengan klien. Alah, mati. Halo? Halo, maaf, barusan mati internetnya. Sudah dengar? Halo? Ini internetnya gratis di sini, tak bayar, makanya mati. Halo, sudah dengar suara saya? Tes. Yang lain, oke. Nah, jadi saya ulangi ya, kalau konflik individual ini jadi konflik pribadinya karyawan. Kalau organisasi dengan klien ini berarti perusahaan dengan konsumen. Kalau konflik antar klien ini berarti konsumen dengan karyawan. Konsumen biasanya nggak puas dengan kinerja karyawan. Oke, ini jenis-jenis konfliknya. Terus strategi penyampaian kualitas jasa melalui karyawan. Pekerjakan karyawan pada tugas yang tepat. Nah, jangan sampai misalnya nih karyawan yang ahlinya misalnya kalau di kira-kira apa? Contohnya misalnya karyawan yang nggak bisa masak tapi ditaruh di bagian dapurnya restoran, kira-kira gimana? Cocok nggak? Nggak mungkin kan? Jadi jangan sampai kita memperkerjakan karyawan yang bukan, astagfirullah, mati lagi. 뭐야? Mati.